sekarang kita sudah kedatangan bintang tamu nih di channel ayahnya Adele. Halo. Seorang dubber yang ya nanti diceritain lah ya. Halo, apa kabar? Halo, baik. Halo, apa kabar? Kenalkan dulu sama netizen, namanya siapa? Aduh, namanya siapa ya? Namanya sih Esti Rohmiati. Esti Rohmiati. Cuman karena di dunia kerja itu ada nama Esti ada berapa gitu ya. Jadi akhirnya gue pakai Estiro. Estiro. Oh, Yes. ada dua lah kalau nggak salah ya. Jadi kita mau nanya dengan Estiro. Atau banyak juga menyebutnya dengan Esti Gondrong. Masa kok gue nggak tahu ya? Oh, nggak tahu ya. Ada yang menyebutnya gitu, Esti Gondrong. Aduh, ya Allah. Gak apa-apa lah, itu kan sekedar Iya, nama panggilan ya. Yes. Iya. Oke, Esti, apa kabar Esti? Baik. Baik ya, sehat Yes. ya. Alhamdulillah Oke, sehat. nah sekarang berkesempatan nih ya bisa hadir di channel ayahnya Adele untuk ya Yes. kita ngobrol-ngobrol, sharing buat para netizen juga. Gimana sih tentang dunia dubbing itu? Iya nggak boleh. sih? Boleh ya? Sip. Oke, pertanyaan yang pertama, Oke. pengen tahu, Esti waktu itu pertama kali terjun ke dunia dubbing itu tahun berapa? Kalau untuk profesionalnya sih yang benar-benar sampai gue pede gitu mengatakan oke ya gue dubber gitu. Oke. 2009 lah ya. 2009. 2009. Itu kalau boleh tahu, awalnya pertama kali lu dubbing itu apa yang lu peranin? Di film apa? Pertama banget, masih inget nggak? Animasi. Animasi. Ha-ha. Di film yang channel itu kah? Iya, channel berbayar Oh, itu berbayar. lah. Channel berbayar itu. Iya, di situ gue dapat peran tuh namanya tuh perannya Jade kalau nggak Jade. salah. Nama perannya tuh Jade. Mm-mm. Itu benar-benar gue yang masih antara excited sama bingung sama harus melakukan apa. Terus mereka pengarah dialognya pada saat itu mengatakan bilang kamu ini masih dibagus-bagusin suaranya istilahnya Oh gitu. Berarti gue masih belum bisa dibilang paham belum tuh. natural ya. Iya. Bisa dibilang belum natural. Gue masih belum paham tuh sampai gue bilang apaan sih yang dibagus-bagusin? Weh ngotot kayak pembelaan gitu. Apaan sih dibagus-bagusin? Emang begini suara gue emang bagus nih gimana sih? Gimana sih? Pede ya pemirsa ya, pede banget ya. Aduh gila gitu. Oke. Emang suara gue cantik, imut, emang kenapa sih gitu? Sempet tapi berpikir juga gitu untuk apa iya kalau misalnya seorang minimal katakanlah mereka expertnya gitu ya mengatakan itu berarti mereka mengerti gitu kan kenapa mereka mengatakan seperti itu. Sudah mulai kesini sampai dengan tahun 2020 inilah katakanlah dari perjalanan itu akhirnya ya gue bisa terjawab juga yang dikatakan dengan ngebagus-bagusin suara itu pada akhirnya gue mengerti dengan sendirinya dan akhirnya gue mengakui oh iya emang kemarin itu gue sempet emang bagus-bagusin suara Dan yang lo sadari itu apa sih ketika oh ternyata bener ya gitu loh. Itu apa yang ada di benak lo? Natural. Iya, jadi yang dibutuhkan itu adalah suara yang natural aja. Iya, natural, terus masuk ke dalam karakter dan bermain. Jadi jangan memikirkan suara lo harus seperti apa. Selama lo bisa masuk ke dalam karakter, cukup lo tahu karakter ini suaranya seperti ini ya. Kita masuk ke dalam karakter itu dengan suara yang diinginkan. Intinya sesuai dengan karakter yang dibutuhkan ya. Oke. Gitu. Kalau tadi itu kan peran lo sebagai Jade ya. Jade itu film kartun atau film orang? Film manusia gitu. Film kartun. Oh, kartun. Animasi ya, tetap animasi ya. Anak baru cuy, gue nggak mungkin dikasih. Oh, belum dikasih ya. Belum dikasih yang film-film orang belum. Jadi awal-awal gue tuh emang dikasihnya bisa dibilang animasi masih tahap dulu. belajar ya. Ember. Tahap belajar. Tapi sekarang itu udah girang banget tuh gue tuh. Sekarang filmnya banyak sekali. Alhamdulillah. Rezeki ya. Yes. Oke. Alhamdulillah. Nah, selama perjalanan itu dari 2009 ya sampai sekarang. Ada nggak sih peran lo yang selama ini yang pernah lo dubbing nih? Ini peran keren banget dan lo tadi bercita-cita pengen banget di dubbing tokoh itu dan akhirnya lo dapet. Yes. Pernahkah? Pernah. Yes. Apakah itu? Film orang, film realis. Judulnya Miami Vice. Miami Vice. Yes, Miami Vice. Itu gue seneng banget sama tuh film dan gue suka banget sama tuh film. Gue sampai berpikir gue mungkin gak ya bisa ngedubbing itu si Gong Li karena gue suka banget dengan si Gong Li gitu kan dengan cantiknya berawal dia. lu karena suka dengan tokohnya itu. Karena gue suka ngeliat Gong Li tuh bermain di karakter apapun dia bagus bermainnya, dia actingnya
keren banget dan dia cantiknya cantik natural, cantik Asia banget gitu loh, mewakili kecantikan Asia. And then pada saat itu gue ngeliat dia main di film Miami Vice, ya gue berpikir gue bisa nih, kayaknya gue harus dubbing dia nih, gue harus dapat karakter dia itu harus nih. gue ngisi Karakter gitu. itu harus gue isi gitu kan ya, dengan semuanya. Dan ya itulah Tercapai gitu. Gue sampai gila, gue ngisi, gue girang banget dong lo ya. Inilah peran yang gue idam-idamkan gitu ya. Gitu kan, oh my Bukan god main. gitu kan. Oke. Nah terus itu kan film yang bisa dibilang yang lu idam-idamkan. Pernah nggak juga nggak kalau lu tuh lu mendapatkan peran tapi sebenarnya gini, ini kayaknya nggak cocok deh buat gue. Pernah nggak ngerasain kayak gitu? Pernah juga. Pernah. Oke. Kalau boleh disebutin, nggak usah ya, nggak usah sebutin ya kalau itu. Gue lupa, Lupa cuman juga. Ada beberapa karakter yang kadang kita kayak ngerasa ini bukan gue banget nih gitu. Cuman dari Tapi, pihak yang casting, ini lu bisa cocok. kok, lu bisa, lu Oh. cocok, lu dapet kok gitu. Tapi kadang kita ngerasa ini bukan gue gitu. Tapi ya karena kita sebagai pekerja profesional lah ya, jadi peran apapun yang dikasih ya, yes, berusaha untuk memberikan yang terbaik betul. dan memberikan yang terbaik udah gitu Walau aja. misalkan tidak sesuai dengan mungkin iya, ya karakter yang kita inginkan atau yes. sesuai dengan karakter suara kita. Oke. Nah, terus selama perjalanan lo ini, lo pernahkah merasakan pengalaman yang membuat lo sangat menyenangkan? Pengalaman yang paling menyenangkan deh buat lo, yang lo alamin. Gue dubbing gitu ya. Selama dubber gitu lah, selama menjadi dubber. Pengalaman yang sangat-sangat menyenangkan tuh kalau bagi gue nyaris lupa. Tapi Nyaris lupa. selama perjalanan karir gue dari 2009 sampai dengan sekarang itu bagi gue seneng sedih semuanya dinikmatin Dinikmatin gitu. aja. Jadi pada saat lagi senang ya alhamdulillah, lagi sedih ya alhamdulillah juga Alhamdulillah. gitu. Kadang ada air mata ya sudah Itu mengalir mah biasa saja. ya. Oke. Oke, ini bicara soal air mata. Pernah nggak lo mengisi suatu karakter, misalkan di filmnya itu tuh, itu filmnya sedih banget. Pernah nggak sih lo ngalamin sampai karena lo terbawa oleh si sosok tersebut, akhirnya lo memang benar-benar menangis? Pernahkah? Always. Yes. Contohnya? Contohnya gue gitu pernah ngisi beberapa ada film lepas India itu. India. Iya, oke. itu dia ceritanya tentang dia harus menikah dan menjadi mata-mata untuk India, memata-matai Pakistan gitu. Oke. Disitulah ada konflik karena yang dinikahi itu suaminya ternyata adalah orang Pakistan gitu. Jadi dia harus memata-matai itu, memata-matai rumah suaminya sendiri gitu. Oh, begitu. Disitulah terjadi konflik yang ya, dan pada akhirnya suaminya mati juga karena kena ledakan bom dan segala macam. Itu konfliknya terjadi di situ banyak gitu. Intinya lu pernah ya mengalami yang namanya always. gue bener-bener ke bawah dan emang gue nangis banget gitu. Iya, Karena gue pun nangis pernah mengalami juga kayak gitu. Yes. Oke. Selanjutnya untuk ini, sebuah pengalaman yang menurut lo kurang mengenakan deh atau kurang menyenangkan atau apalah istilahnya itu yang membuat lo aduh atau gimana gitu. Adakah? Apa nih, dubbing? Iya di dunia dubbing lah. Paling kalaupun yang kurang mengenakan itu ya itu tadi, kalau misalnya kalau gue merasa kayak ini bukan gue banget nih karakter, tapi kenapa sih harus dikasihin ke gue gitu kan? Gitu sampai akhirnya oh ya sudah, gue berikan lakukan saja yang terbaik, yang gue punya gitu. Padahal dalam hati kenapa sih harus kasih jadi ke kayaknya gue? lo ngisi tuh jadi kayak nggak sepenuh hati ya. Aku menangis. Nangis dalam hati, ini bukan Aku gue menangis. gitu. Bisa nggak, kenapa sih harus kasih ke gue? Oke. Iya. Terus dari sekian perjalanan lo ini, kira-kira nih, adakah salah satu film lo yang lo isi, terus orang mengenal film itu dengan bagus gitu, istilahnya, wah ini film ini booming, terus salah satu tokohnya tuh lo yang ngisi. Film apa ya? Kalau gue pribadi nggak terlalu. Yang jelas yang hanya boleh disebutkan aja. Gue bingung nggak disebutkan. Iya. Ya boleh disebutkan aja. Itu ada sih yang kalau gue menyebutkan everybody knows that movie gitu. Itu semua orang pasti tahu, itu termasuk serial yang legend banget. Apa gitu tuh? kan? Mickey Mouse. Mickey Mouse. Oke. Jadi siapa di situ?
Aku jadi Minnie Mouse di situ. Jadi Minnie Mouse. Iya, ceritanya. Dan lu pasti tahu juga dong siapa yang jadi Mickey Mouse-nya. Yes, I know that. Halo Iya, Tisar. Kamu Tisar? Hah? Kamu Tisar? Tisar? Kamu siapa? Iya, jadi Mickey Mouse. Mickey Mouse Tisar. Bukan, Sebelumnya bukan. Dennis. Oh gitu. Oh, sebelumnya pergantian ya? pergantian awalnya itu Dennis. Pertamanya itu kalau setahu gue itu ada Mas Nanang Nanang, Skala. iya, Nanang. Terus setelah itu berganti menjadi Dennis dan after that Tisar. Oh, berarti sudah Sponsen. 3 kali ganti ya? 3 kali ganti. Nah, Oh. kalau untuk mininya, kalau setahu gue itu pertama kali gue menggantikan peran itu awalnya yang gue tahu itu dibawakan oleh Mbak Eli Ermawati ya, Mbak Eli Ermawati. Itu kan udah berjaman dulu Yes, banget ya. Sandiwara Radio, iya. zaman Itu terkenal dengan Mantili kalau nggak salah. Yes, betul Oh, dia sekali. sempat ngisi Minnie Mouse juga ya? Iya, dia sempat ngisi Minnie Mouse juga. Dan gue baru tahu ini sih. Oh iya. Baru tahu asli, baru tahu. Oke. Ini nggak apa-apa kan? Enggak apa-apa. Takutnya detik. Oh, kalau itu nggak apa-apa. Nah, boleh dong tunjukin ke netizen ketika lo jadi memerankan tokoh Minnie Mouse itu. Katakanlah lu Mickey ya kali. Boleh. Nah, oke. Jadi apapun, jadi pangeran juga apa-apa gue. Iya, Mickey aja, Bo. Mickey ya. Biasanya berduaan tuh dia sama Mickey itu kan soulmate pacaran banget, yang pacar banget gitu kan. Oke, dia. siap. Oke. Mulai ya. Siap, ya. Oh, Mickey. Apa yang sedang kau lakukan, Mickey? Didididididida. Oh, aku sedih sekali kalau Mickey harus mengalami hal seperti ini. Keren. Centilnya dapat banget ya. bukan Artinya memang lagi. si tokoh si Minnie itu memang centil gitu ya. Sangat centil, Sangat dia centil banget. Dan memang iya bisa bilang agak dibuat-buat kali ya. Iya, cara dia agak berdialognya. sedikit hiperbola. Hmm. Iya memang dia karakternya emang centil banget sama itu Mickey gitu. Nah, ini juga yang ya ini sih setahu gue aja ya. Rata-rata itu memang yang lo isi yang gue kenal tuh kan bisa bilang tokoh-tokoh anak-anak kecil ya. Yes. Nah itu kan ya ada beberapa kayak misalkan di program YouTube ya kan tuh jadi anak kecil ataupun dia TV-TV lokal juga lo kan juga banyak kecil. Nah untuk tokoh dewasanya ya minimal TV lokal deh, pernah kan? TV lokal untuk dewasanya, kalau untuk animasi kayaknya nyaris enggak ya. Enggak. Nyaris enggak gitu Oke. kayaknya. Seingat gue sih kayaknya nyaris enggak. Kebanyakan kalau untuk dewasa gitu itu kebanyakan film-film untuk apa seperti boleh disebutin nggak nih, kayak misalnya Fox, HBO kayak gitu-gitu. Oke, Iya, itu lumayan dapat peran-peran dewasa. Emang peran-peran dewasa ya? Iya, dan peran-peran yang agak-agak Oh yang gitu ya. oke. agak-agak naughty nakal gitu ya. Atau gini deh, tolong contohkan ketika lo karakter dewasa. Karakter dewasa. Karakter ya setahu gue Lagi ini ngapain suaranya nih cantik karakter loh. dewasanya? Ya terserah deh apapun, pokoknya itulah contoh suara lo Baik, ketika lo ngisi. antagonis atau protagonis? Sekarang boleh pertama protagonis dulu gimana? Protagonis Iya. dewasa ya. Protagonis dewasa. Oke, Kita dengarkan ya. protagonis. Protagonis. Aku tidak bisa hidup jika seperti ini. Kau tahu, sudah berapa lama aku menantimu. Kau tidak bisa meninggalkanku seperti ini. Aku merindukannya. Itu kayaknya tertindas sekali ya. Iya. Oke. Sedih. Itu tokoh protagonis ya. Ketika ngisi Protagonis yang menyedihkan Nah, ya. ketika lo ngisi sebagai peran antagonis, Antagonis. seperti apa meledak-ledaknya kalau antagonis? Atau Antagonis. bengisnya gimana gitu? Oh, mungkin kalau bengisnya gue cenderung gue lebih cenderung dapat yang antagonis tuh yang bawel. Oh bawel, Iya, yang bawel yang bukan yang agak- kejam ya? enggak mean juga sih. Kebanyakan yang antagonisnya agak-agak kayak ngerjain tapi enggak yang jahat banget sampai kayak membunuh apa gimana tuh. Oke. Enggak, lebih cenderung ke Coba yang- boleh dicontohkan. Oke.
melakukannya itu seperti itu. Hah, lihat, ini saja kamu tidak bisa melakukannya. Apa kau tahu? Aku sudah melakukannya untukmu, dan kau tenang saja. Kau pasti akan mendapatkan balasannya dengan semua yang aku lakukan, dan aku bisa pergi melanglang dunia seperti yang aku inginkan. Kamu tinggal saja di rumah. Gila, lancar jaya loh dia. Dubbingnya keren ya. Sekarang gue mau minta pendapat lo dong tentang apa dunia dubbing yang kita jalani sekarang. Harapan lo ke depan sama dunia yang kita jalani ini gimana sih? Harapan gue untuk dunia dubbing kita kan terus berlanjut, semakin besar, semakin banyak film-film atau industri-industri yang akan semakin tumbuh, industri-industri animasi mungkin yang akan semakin tumbuh juga, yang membutuhkan kita sebagai talent gitu, dan juga mungkin kalau dari segi income sudah mulai, alhamdulillah sudah mulai ada peningkatan lah ya, gitu. Jadi ya syukur-syukur akan semakin meningkat lagi. Ya, dan semoga pekerjaan kita ini karena dilihatnya seperti antara ada dan tiada. Betul. Tapi kita masih bisa tetap bertahan di semua dengan apa yang sedang terjadi di sekarang di Indonesia, apalagi yang sekarang ini sedang terjadi. Alhamdulillah kita masih bisa bertahan, tetap bisa eksis ya. Nah sekarang gue minta tanggapan lo tentang, ya kan banyak sekali nih ya dabar-dabar baru nih. Menurut pendapat lo gimana? Jadi apakah mereka jadi saingan kah, atau jadi partner kah, atau apakah menurut seorang Esti? Kalau dibilang katakan saingan dalam dunia kerja kita, kita selalu bersaing. Nah, kita selalu bersaing secara sehat. Karena gue sama lo nggak mungkin bersaing, karena kita cewek cowok cuy. Iya dong. Mungkin kalau lo sama Dennis mungkin bisa bersaing. Hai Dennis. Bisa jadi. bisa ini rebutan peran sama Dennis ntar. Mini bisa rebutan sama dia cuy. Nah itu Mini dia. sama Miki bisa rebutan sama dia. Repot kan. Secara gitu. Oke, lanjut. Aduh. Oke, artinya memang tetap bersaing tapi secara sehat. Persaingan itu terjadi secara sehat. Every day pekerjaan kita adalah persaingan. Setiap saat ada casting, kita selalu diadu, mungkin dengan sama teman kita selalu diadu. Yang sesama perempuan diadu dengan perempuan, yang laki-laki selalu diadu dengan laki-laki. Tapi nah kalau di tengah-tengah? Kalau di tengah-tengah? Ini kayaknya enak ya, Bo. Bisa ke sana bisa ke sini ya? Bisa ke sana bisa ke sini gitu. Menang banyak dia kayaknya. Ya artinya dalam misalkan dalam proses casting pun ya itu adalah merupakan persaingan. Tapi ya kembali lagi kita kan bersaing secara sehat. Betul. Kita tunjukkan kemampuan kita sebaik-baiknya. Tinggal klien yang menentukan. Iya, dengan semua begitu banyak yang setiap dabar itu memiliki karakter sendiri-sendiri. Sesama apapun, semirip apapun, pasti pada akhirnya punya karakter sendiri-sendiri untuk mengeksekusi karakter yang diberikan. Siap. Menurut lu gimana? Apakah dubbing itu menjadi sebuah profesi yang menjanjikan atau bagaimana? Menurut seorang Esti? Kalau menurut seorang Esti, gue profesi dubber itu bisa menjanjikan. Oke. Kalau lu fokus. Betul. Kalau lu nggak mencela-mencela. Kalau lu gigih. Banyak kalau ya. Banyak banget. Artinya, jadi nggak gratis cuy. Artinya ketika kita menjalankan suatu profesi, ya kalau kita mau langgeng ya jalankan sesuai semua jalurnya, itu ada perjuangan, semua itu ada pengorbanan, semua itu nggak gratis, semua itu harus ditempuh dengan entah itu dengan bahagia, dengan air mata, dengan merangkak apa gimana. Tapi intinya lu kalau emang masih mau bertahan ya tunjukkan kemampuan kita gitu. Betul. Oke Deti, untuk yang segmen terakhir nih, boleh nggak kalau gue minta lo untuk kepada netizen untuk misalkan tolong di like, subscribe, dan komen dengan suara karakter lo yang mungkin paling lucu deh, yang pernah lo perankan, entah tokoh anak kecil gitu buat ibu tadi itu. Kalau pakai suara atau suara centil-centilnya gitu, boleh lah gitu. Oke ya. Apa mau pakai suara yang sah apa hot gitu? Apa?
Suara sah apa? Jadi gini, pemirsa, jangan. Nanti itu takutnya masuknya konten dewasa. Jadi iya, ngeri gue, ngeri. Ntar kali-kali bisa Iya. Enggak, atau gimana ya? Gue jadi bingung juga nih. Oke, boleh deh, nggak apa-apa. Oke. Sekali-kali. Yang anak-anak kan pernah tuh ya, yang suara anak-anak. Sekarang dengan karakter tadi yang so sexy and so hot. Oke. Ya, untuk kalian semua para netizen, jangan lupa untuk di like, subscribe, dan komennya. Ditunggu ya. Oke. Gila, ini kok jadi kayak itu yang telepon itu ya. Serem juga nih gitu. Tapi nggak apa-apa. Ini hanya contoh suara aja ya pemirsa ya. Hanya salah satu koleksi dari suaranya yang dimiliki oleh Estiro ini. Jadi jangan berpikiran kemana-mana ya. Tolong jangan langsung mencar kemana-mana otaknya gitu. Fokus pada satu titik aja. Betul, tadi fokus ya jalan kita untuk menuju kesuksesan. Yes. Iya, mantap gak tuh kalimat gue. Oke, Esti, makasih banget udah mau hadir di channel Ayahnya Adele. Iya, semoga karirnya terus sukses. Amin. Apapun yang diinginkan tercapai. Amin. Dan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya dalam kondisi yang seperti ini ya. Amin. Sukses for you too. Amin. Always. Terima kasih juga. Yes. Oke guys, sampai di sini dulu video Ayahnya Adele. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye bye.